Banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh tak hanya menghancurkan rumah warga. Akses utama penghubung wilayah pun terputus yang membuat pasokan BBM terhambat. Warga antre berhari-hari untuk bisa mendapatkan BBM. Warga di desa Blangpeura masih bertahan di pengungsian yang berada di jalan penghubung antar kecamatan. Dengan segala keterbatasan, warga tidur di badan jalan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Sepekan mengungsi, warga pun mulai terserang penyakit. Saat ini warga yang mengungsi sangat membutuhkan tenda serta perlengkapan tidur. Selain itu, kebutuhan dasar mulai dari pakaian layak pakai, obat-obatan, dan juga air bersih sangat dibutuhkan para pengungsi. Di sini banyak yang sudah terserang beberapa penyakit yang kita lihat belum ada penanganan khusus atau perhatian dari pihak terkait, terutama soal obat-obatan dan alat-alat kebersihan. Kondisi rumah yang belum memungkinkan karena diselimuti lumpur yang tebal, dan mau tidak mau masyarakat harus menerima keadaan ini. Itulah yang kita alami saat ini. Di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, 52 warga meninggal dunia dan ribuan warga lainnya terancam kelaparan akibat terisolasi. Akses warga terputus dan material longsor menimpa rumah warga. Bupati Bener Meriah bilang, dalam 5 hari terakhir, Kabupaten Bener Meriah juga mengalami putus komunikasi, listrik padam, dan kekurangan bahan bakar minyak. Jembatan putus, terisolasi telekomunikasi, listrik padam, kemudian yang meninggal sudah, dengan yang hilang 52 orang. Yang meninggal dengan yang hilang jumlahnya 52. Yang hilang juga kayaknya meninggal. Yang terutama untuk kita ini beras, obat-obatan, kemudian yang paling penting lagi BBM, seling kami butuh 1000 meter lebih untuk penyeberangan. Sementara itu banjir bandang di Pidi Jaya Aceh mengakibatkan lebih dari 3.000 keluarga terdampak. Genangan air disertai lumpur merendam rumah beserta harta benda mereka. Rumah warga di Kampung Berawang Pidijaya terendam banjir disertai lumpur tebal. Warga mengaku kesulitan membersihkan rumah dari endapan lumpur yang mulai mengeras. Dikasih nasi 1 bungkus, masih itu. Dari kemarin nanya kemana Pak Isi, Banyak Pak Isi kan mengungsi dia. Memang belum dapat bantuan apa-apa? Belum dapat bantuan. Ya harapan Ibu kan semoga pemerintah membantu kami apa yang ada. Yang penting, yang utama sekali untuk makan. Banjir dan putusnya jembatan akses lintas nasional mengakibatkan pasokan BBM di Kabupaten Biren Aceh terhenti selama sepekan terakhir. Akibatnya, warga harus antre di SPBU bahkan hingga berhari-hari. Antrean panjang terlihat di depan SPBU Kecamatan Juli, Biren Aceh. Saya dari malam jam 11. Dari jam 11? Ya. Nah, ini kenapa penyebabnya, Bang? Gimana? Penyebabnya antri ini apa nih? Apa masalahnya? Ya, tak tahu sendirilah keadaan minyak langka karena distribusinya kurang lancar. Semoga kan ada inisiatif lah dari pemerintahan, khususnya pemerintah pusat. Tolonglah jangan diabaikan keadaan Aceh sekarang. Hal ini adalah dampak terhentinya pasokan BBM dari Pertamina Patraniaga Terminal Depo BBM Lok Sumawe, sehingga BBM harus dipasok dari Terminal BBM Krueng Raya Aceh Besar. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, sejumlah warga rela berjalan kaki berhari-hari menembus daerah terisolasi demi mencari kabar kerabat mereka di kota Sibolga, Sumatera Utara. Selain itu, pasca bencana, saudara, puluhan truk dan bus tertimbun material longsor. Pasca bencana longsor dan banjir di Sumatera Utara, akses jalan masih terputus, jalur komunikasi juga sangat terbatas dan membuat sejumlah warga harus melewati medan curam berlumpur dari Tarutungku Sibolga untuk bertemu keluarga.
Salah satunya adalah Septiana Huta Barat. Ia dan puluhan orang lainnya melewati lumpur, mendaki bukit untuk segera berjumpa dengan keluarga. Septiana berangkat dari Tarutung berbekal makanan seadanya. Ia terkadang mendapat makan saat melintasi desa dan mencari tumpangan untuk singgah bermalam. Sebelum tiba di Sibolga, Septiana berjumpa dengan adiknya yang mengabarkan bahwa kedua orang tuanya kondisinya sehat dan selamat, serta memiliki cukup bekal untuk beberapa hari ke depan. Jalan kami dari rimba-rimba ini kayak gila kami jalan menuju hulu, bukit lagi. Kita terus pulang pun begitu, balik ke sini pun begitu. Nginap lagi kami di tempat orang, dikasihlah makan, dikasihlah baju. Gitulah Pak perjalanannya. Jadi hitungan dari Kamis sampai ini hari Minggu kan, udah berapa hari? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari lah di perjalanan. Korban meninggal dunia akibat banjir bandang di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara dimakamkan. Belasan di antaranya dikuburkan secara massal karena tidak teridentifikasi. Jenazah disolatkan di puskesmas untuk kemudian dimakamkan keluarga. Puskesmas Batang Toru telah menerima total 41 orang meninggal dunia dan 230 orang luka-luka. 16 jenazah dimakamkan secara massal karena tidak teridentifikasi. 41 orang ya, yang 16 itu pemakaman massal ya. Yang tidak diketahui identitasnya, kita lihat pemakaman massal di PTP 3 Batang Toru. Untuk korban luka-luka di puskesmas sendiri ada berapa orang, Bu? Diperkirakan mulai dari semalam ada kira-kira 230 sekian. Sementara warga Kota Medan masih terlihat antre untuk mengisi BBM di sejumlah SPBU. Mereka mengaku kesulitan memperoleh BBM sejak bencana banjir yang melanda Kota Medan. Pihak Pertamina menyatakan akan terus mendistribusikan BBM untuk mencegah kelangkaan dan berkoordinasi untuk memasok BBM ke daerah terdampak bencana di Sumatera. Ada sekitar 40 menit. Ini Bapak berapa hari Bapak kesulitan BBM nih? 3 hari. Cuman yang Pertamina yang ketiga paling cepat. Kalau yang lain 1 jam lebih. Itu baru dapat. Kalau yang ini sekitar 40 menit sudah bisa beri. Pasca bencana, tim SAR mencatat ada puluhan truk dan bus tertimbun material longsor di Desa Panggaran Lambung 1, salah satu akses di Jalan Lintas Tarutung Sibolga, Tapanuli Utara. Sebelumnya, longsor terjadi pekan lalu dan sejumlah sopir memutuskan untuk memarkir kendaraan di pinggir jalan kilometer 37. Namun tak lama, terjadi longsor susulan di lokasi tersebut. Tim SAR membersihkan material longsor, namun terhambat karena harus menggeser dan mengevakuasi puluhan truk yang tertimbun. Tim Liputan, Kompas TV. Pasca banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, menipisnya stok BBM mulai dirasakan warga, antara lain di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Berikut liputan tim jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan dan juru kamera Febri James dari Tapanuli Utara, Sumatera Utara.